everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sangat beruntung, selain memiliki Megawati Hangestri dan Fanja Bukilik, juga punya para amunisi bangku cadangan yang dapat diandalkan untuk mengarungi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sorotan pada Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini semakin tajam sejak mereka berhasil tampil memukau di akhir paruh pertama. Megawati Hangestri dan kawan-kawan jadi tim pertama yang mengalahkan Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders yang sebelumnya sempat tak terkalahkan dalam 14 laga. Berikutnya, Red Sparks kembali unjuk gigi dengan mengandaskan juara bertahan, Suwon Hyundai EC Hillstate. Menggenapi kesempurnaan putaran 3, Red Sparks benar-benar menggila dengan tidak terkalahkan dalam 8 laga beruntun. Penggawa di lini depan, Mega dan Fanja Bukilik jelas jadi motor serangan yang sangat jitu dalam membawa skuad berjuluk Red Force tampil bak kesetanan. Namun, bukan hanya dua Mega Bukilik atau para veteran seperti Kapten Yeom Hyeseon hingga Pyo Sungju, yang jadi senjata tim asuhan Ko Hae-jin musim ini. Melainkan juga dari amunisi jajaran bangku cadangan, yang jika ditilik lebih lanjut, juga menghadirkan kekuatan tambahan tak terduga bagi Red Sparks. Karena jelas, menjalani musim kompetisi pada tentu tidak bisa hanya menyandarkan pada pemain inti terus-menerus demi menghindari cedera dan kelelahan. Shin Eun-ji, Jung Soo-ji, Lee Ji-soo hingga debutan 18 tahun Jeon Da-bin, sukses membuat mata terpana lewat penampilan apik mereka ketika dipercaya untuk turun oleh Ko Hae-jin. Shin bahkan sudah jadi spesialis andalan servis Red Sparks ketika gilirannya sering berhasil membawa tim meraih angka beruntun. Entah itu dari servis AC maupun servis intimidasi yang membuat Red Sparks punya peluang tinggi menyerang. Dia adalah pemain yang bekerja keras setiap hari untuk membenahi kekurangannya. Dia memiliki lemparan yang bagus dan dapat menerapkan servis yang tajam, ulas pelatih Ko. Sementara itu, libero Jung Soo-ji dan middle blocker Lee Ji-soo juga tak kalah apiknya dalam kacamata Ko Hae-jin. Saya ingin memuji Lee Ji-soo. Dia bekerja lebih keras dan berlatih lebih keras daripada siapapun di luar musim, kata pelatih Ko. Dia hanya belum memiliki kesempatan sebelum ini. Dia adalah pemain yang akan sangat membantu tim kami dalam membangun masa depan, regenerasi, tandasnya. Adapun Jeon Da-bin, dia baru sekali diturunkan tapi langsung sukses mencetak poin dan tampil efisien. Ko Hae-jin merasa sangat bersyukur dengan atmosfer tim Red Sparks pada musim ini yang jauh lebih kompak dan saling bekerja sama dengan tidak melupakan untuk mempertajam skill individu. Latihan tim adalah hal yang wajar. Tim kami juga berlatih keras dalam latihan pribadi di waktu lain. Kami tulus. Kami sangat menghargai kepercayaan diri mereka untuk melakukannya dengan baik ketika ada yang harus masuk sebagai pemain pengganti, kata Ko Hae-jin. Ada budaya yang baik dalam tim. Sangat indah melihat orang-orang menyadari kekurangan mereka dan bekerja keras, katanya. Di sisi lain, ada alasan yang bisa membuat Megawati Hangestri Pertiwi bertanding di Proliga 2025. Megawati Hangestri sebelumnya dikabarkan tidak akan tampil di Proliga tahun ini. Hal ini dikarenakan Megawati sudah terikat kontrak dengan tim Liga Voli Korea 2024-2025, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Secara jadwal semula, ada bentrok pertandingan Proliga 2025 dengan Liga Voli Korea, yang secara durasi kompetisi bola voli di negeri ginseng jauh lebih lama. Sehingga sangat kecil peluang bagi Megawati Hangestri untuk memperkuat salah satu tim putri Proliga 2025. Namun dalam beberapa hari terakhir ada isu yang menyebutkan bahwa pevoli asal Jember, Jawa Timur itu berpeluang bermain di Proliga tahun ini. Alasannya merujuk kepada kebijakan PVC yang sedikit memodifikasi Proliga 2025. Liga Voli Korea secara jadwal yang dirilis oleh federasinya, KOVO, akan menggelar pertandingan final terakhir 8 April 2025 untuk sektor putri. Hubungan antara dua pemain asing Daejeon Jungkwanjang Red Sparks begitu hangat di luar lapangan menjadi sesuatu yang positif untuk membangun chemistry satu sama lain. Pemain yang dimaksud adalah Megawati Hangestri Pertiwi dan Fanja Bukilik.
Keduanya perlahan menunjukkan kekuatan sebagai dua juru gedor berbahaya yang dimiliki Red Sparks pada Liga Voli Korea musim ini. Kapten Red Sparks, Yeom Hyeseon mengungkapkan hubungan Mega dan Bukilit berjalan baik di luar lapangan. Yeom mengungkapkan bahwa Mega dan Bukilit sering mengobrol di luar pertandingan. Mereka bahkan pergi bersama untuk meningkatkan chemistry. Yeom menyebutkan, penting bagi seorang setter untuk memahami penyerang. Karena mereka, Mega dan Bukilit, adalah striker yang memukul bola yang saya berikan kepada mereka harus berkomunikasi dengan baik, kata Yeom. Baik Mega maupun Buki suka berbicara satu sama lain. Kami bahkan pergi makan tteokbokki bersama tanpa penerjemah. Mereka telah tinggal di Korea Selatan selama 2 tahun, jadi mereka berdua paham bahasa Korea dengan baik. Saya mendengarkan, kata Yeom menirukan ucapan Mega dan Bukilit, sambil tersenyum. Selain itu, Yeom juga berterima kasih kepada Pyo Sungju dan Nohran, dua pemain yang berperan penting dalam rechieve dan pertahanan Red Sparks. Mereka sangat membantu saya. Saya tidak berpikir, saya terlalu takut untuk sendirian. Mereka, Nohran dan Pyo, membantu saya, dan para junior juga ikut membantu, ujarnya. Yeom Hyeseon ingin membawa Red Sparks keluar sebagai kampiun pada akhir musim nanti. Diketahui, hanya ada 2 pemain yang berada dalam skuad Red Sparks saat ini yang sudah merasakan gelar juara Liga Voli Korea. Mereka adalah Nohran saat bersama Hwaseong IBK Altos pada musim 2017 hingga 2018 dan Park Hye-min ketika bersama GS Chalte Seoul Kicks pada musim 2020 hingga 2021. Park Eun-jin dan Jung Ho yang melaju ke bola voli musim semi, playoff, untuk pertama kalinya musim lalu dan mereka senang, kata Yeom. Saya mengatakan kepada mereka bahwa memenangkan kejuaraan, bersama Red Sparks, sangatlah berbeda. Saya ingin berbagi pengalaman yang menyenangkan dengan mereka, karena kami telah mengatasi latihan yang keras, kami pasti akan tertawa di akhir musim kali ini, ucap Yeom Hyeseon dengan percaya diri. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi buka-bukaan setelah terpilih sebagai Most Valuable Player, MVP, atau pemain terbaik putaran ketiga Liga Voli Korea Divisi Putri. Megawati jadi MVP putaran 3 setelah meraih 13 dari 31 suara. Pemain asal Jember, Jawa Timur, ini mengalahkan rekan setimnya Vanja Bukilit, 12 poin. Kim Yeon-kong dari Pink Speeders, 2 suara, dan Laetitia Momabasoko dan Giselle Silva yang masing-masing dapat 1 suara. Penghargaan MVP itu didapat Megatron, julukan Megawati, karena penampilan gemilang selama putaran ketiga. Megawati mengemas 155 poin dari 6 pertandingan dengan akurasi serangan mencapai 52,8%. Di sisi lain, Megawati sukses mengantar Red Sparks menyapu bersih 6 pertandingan dengan kemenangan pada putaran ketiga. Total tim asuhan Ko Hye-jin ini mengemas 16 dari 18 poin di putaran ketiga. Dengan meraih 6 kemenangan pada putaran ketiga, total Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun, sekaligus mengunci peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea pada putaran ketiga. MVP putaran ketiga musim ini jadi penghargaan MVP kedua yang diterima Megawati di Liga Voli Korea. Sebelumnya, Megawati meraih MVP pada putaran pertama musim lalu. Saya sangat bersyukur tim menang dan saya dapat menerima MVP, ujar Megawati. Pemain 25 tahun itu menilai meraih MVP menjadi bonus dari penampilannya. Karena target sesungguhnya bagi Megawati adalah terus memberikan kemenangan untuk Red Sparks. Sebenarnya, saya tidak terlalu berhasrat untuk MVP. Saya pikir jika Anda bermain dengan baik, itu seperti bonus, tutur Megawati. Tim pemuncak klasemen V-League 2024 hingga 2025 Pink Spider, dikabarkan merekrut pemain voli asal Polandia yakni Marta Matejko untuk meredam dominasi Megawati Hangestri dari Red Sparks. Sebelumnya Pink Spider kerap tampil perkasa, hingga rekor 15 kemenangan beruntunnya dihentikan Megawati Hangestri dan kawan-kawan Red Sparks. Di tengah paceklik kemenangan dari Pink Speeders, tim runner-up musim lalu tersebut mengumumkan merekrut pemain baru, sebagai pengganti pemain asing. Bahkan mereka langsung berbenah, setelah meraih hasil buruk pada 3 laga terakhir dan harus menelan kekalahan. Pasca Red Sparks dan Megawati Hangestri memberi kekalahan pertama bagi Pink Speeders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun sejak putaran pertama.
Pelatih kepala Pink Speeders, Marcelo Abbondanza akhirnya bersuara, dan memberikan tanggapan atas tren buruk dari timnya yang mengalami 3 kekalahan beruntun. Pink Speeders selalu tampil perkasa dengan 15 kemenangan beruntun, dan selalu konsisten sebagai pemuncak di peringkat klasemen sementara V-League. Namun setelah bertemu Jungkwanjang Red Sparks, adalah mimpi buruk bagi Pink Spider. Adapun 3 kekalahan beruntun yang dialami Pink Speeders adalah saat bertemu dengan Red Sparks dengan skor 3-1. Kemudian Kim Yeonkong CS takluk dengan tim juara bertahan yakni Hyundai Hillstatte dengan skor telak 0-3. Terakhir saat Pink Speeders secara mengejutkan dikalahkan oleh tim papan bawah yakni Expressway High-Pass dengan skor 0-3. Sementara itu, Liga Voli Korea telah melahirkan 2 middle blocker berbakat untuk timnas yakni Jung Ho-yang, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dan Lee Da-hyun, Suwon Hyundai EC Hillstatte. Jung dan Lee masuk dalam draft rookie divisi putri Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Liga Voli Korea, pada 4 September 2019 untuk musim 2019 hingga 2020. Itu merupakan hari bersejarah saat nama mereka disebut sebagai peringkat pertama dan kedua. Kedua pemain ini kelahiran 2001 dan telah tumbuh menjadi pemain yang memainkan peran utama dalam di luar klub mereka tahun ini. Mereka dengan berani mengekspresikan ambisi mereka untuk menjadi superstar, menyambut tahun mereka pada waktu yang tepat. Tahun 2024 adalah tahun di mana saya mendapatkan kepercayaan diri dalam hidup saya, kata Lee Da-hyun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya tim saya memenangkan kejuaraan Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Itu juga merupakan kemenangan pertama saya sebagai tim nasional pada Volleyball Nations League, VNL, ujar pemain kelahiran 11 November itu mengenang tahun lalu. Itu benar-benar sulit, tetapi itu adalah saat yang sangat berharga. Saya menetapkan tujuan untuk tidak melepaskan kegembiraan pada tahun ini. Timnas voli putri Korea Selatan akhirnya meraih kemenangan pertama setelah 31 laga. Korea menaklukkan Thailand dengan skor 3-1 di Maracana Zinho, Rio de Janeiro, Brasil, 20 Mei 2024. Itu merupakan kemenangan pertama Korea dalam 31 pertandingan terakhir mereka sejak VNL musim 2021. Di sisi lain, Korea tak pernah menang dalam 3 laga terakhir pada musim 2021, 12 laga di VNL 2022, tak juga menang pada 12 pertandingan pada VNL 2023, dan 3 laga pada pekan pertama VNL 2024. Kemenangan terakhir Korea pada VNL terjadi pada musim 2021, pertandingan ke-12, dari 15 laga, pada 14 Juni 2021 di Rimini, Italia. Saat itu, Korea menang 3-2 atas Kanada. Saat tahun baru dimulai, banyak orang di sekitar saya mengatakan kepada saya, "Ini tahunmu, jadi jangan cedera dan lakukan yang terbaik." Aku Jung. Bagi saya, tetap sehat dan bebas dari cedera adalah nomor 1. Karena performa tim kami bagus saat ini, saya juga berharap untuk mempertahankan tren peningkatan ini dan tersenyum pada akhir musim, ujar Jung. Rekan sejawat di Red Sparks buka-bukaan soal Megawati Hangestri yang kerap jadi sorotan media Korea. Megawati Hangestri kembali menarik perhatian media Korea setelah menjalani musim keduanya bersama Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Setelah sempat bermain di Proliga 2024, Megawati kembali ke tim Red Sparks dan langsung bergabung saat mereka menjalani laga pramusim di Taiwan. Namun, debut Mega di Red Sparks musim ini baru dimulai pada ajang KOVO Cup 2024 yang berlangsung dari 9 September hingga 6 Oktober. Dalam turnamen KOVO Cup, Red Sparks memperkenalkan 3 pemain baru, yakni Vanja Bukilic, Megawati Hangestri, dan Pyo Sungju. Kehadiran mereka membawa perubahan signifikan pada performa tim, membuat Red Sparks tampil impresif sepanjang turnamen. Pyo Sungju, salah satu pemain baru tersebut, memberikan pujian khusus kepada Megawati. Musim lalu saya berhadapan dengannya, dan Mega adalah pemain yang sulit dihentikan. Kini, saya merasa lega karena dia berada di pihak kami, ungkap Pyo Sungju usai pertandingan perdana KOVO Cup 2024. Tidak hanya itu, Pyo juga menilai Megawati sebagai pemain dengan kemampuan menyerang yang luar biasa.
Dia adalah atlet voli yang hebat. Saya sempat mengatakan padanya bahwa dia bisa bermain lebih baik lagi, lanjutnya. Tio bahkan mengingat momen ketika Megawati menyambutnya dengan pesan singkat setelah transfernya ke Red Sparks diumumkan.